liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadits al-mar'u ma'a man ahabba wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atu syahid. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama yang kami muliakan, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid, pengurus Masjid Al-Mutakin, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kampung Tanjung Tinggi Buat, Mas, aku aneh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak disebutkan nama jabatannya, tapi insya Allah nama kita, nama kedua orang tua kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlisnya para malaikat. Dan insya Allah ini majlis yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita syukuri karunia yang Allah berikan kepada kita. Malam ini kita duduk bersama dalam suasana sukacita, bergembira dengan satu karunia besar, dilahirkannya orang terbaik, orang yang paling berjasa, pribadi agung yang akan membawa rahmat ke seluruh alam. Sehingga dengan kegembiraan kita ini, dengan rasa syukur kita ini, mudah-mudahan nantinya akan menjadi limpahan rahmat untuk kita dan akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sholawat sudah sama-sama kita lanjutkan, kemudian kita berdiri. Hadza wa qad istahsana al-qiyamah 'inda dzikri maulidihi a'immatu dzawu riwayatin wa rawiyah. Begitu kalimatnya. Dipandang baik untuk berdiri ketika mengenang saat kelahirannya. Makanya tadi itu berdiri untuk menghormat. Ahli riwayat mengatakan dipandang baik untuk berdiri. Ini satu bentuk penghormatan. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita lihat, kita dengar, kita tahu di mana-mana hari ini orang sedang memperingati kelahiran Nabi Agung ini. Tetapi juga di sisi lain ada suara-suara, ada pendapat-pendapat yang memandang negatif, memandang sinis. Karena apa? Itu dulu tidak dibuat oleh Nabi. Dan apa yang tidak dibuat oleh Nabi itu namanya bid'ah. Dan setiap
terjadi setelah 10 abad. Satu pendapat 10 abad, yang satu pendapat lagi pada abad ke-13, yaitu dilakukan oleh Raja Muzaffar di Irak. Itu masih saudara iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga apa? Dipandang bahwa ini adalah perkara baru. Memang dalam sejarahnya seperti itu. Tetapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Al-Qur'an sendiri, di dalam surat As-Saff disebutkan wa idh qala Isa ibn Maryam wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kita lihat ini, kita ambil dalil dari sini. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan kitab sebelum aku, kitab Taurat. Ya, Nabi Isa diberi kitab Injil. Sebelum kitab Injil ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa mengatakan wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, membenarkan kitab Taurat. Kemudian beliau dikasih Injil. Kemudian beliau mengatakan wa mubashiran bi rasul, dan aku bawa kabar gembira dengan adanya seorang rasul, dengan akan datangnya seorang rasul ba'di setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Kapan ini berita gembira ini disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel di Al-Quran, dan itu gak akan dihapus sampai hari kiamat. Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel tentang kabar gembira wa mubashshira, kabar gembira akan diutusnya seorang nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Jadi kalau kita yang menerima hadiah, kalau kita dapat berita, baru berita nanti orang Tanjung Priok 2 Tubinagari akan masing-masing orang akan dapat hadiah 5 juta. Itu orang Nagari senang semua. Berita itu udah menyenangkan. Beritanya saja menyenangkan, apalagi sekarang terima duitnya 5 juta. Yang tidak terima saja dapat berita sudah gembira, apalagi yang terima duitnya. Bani Israel saja dikasih kabar gembira oleh Nabi Isa, kok kita yang menjadi umatnya yang dapat berita, yang dapat hadiah itu nggak gembira? Coba, malah susah. Ya. Kita lihat lagi di dalam praktek sejarahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu ada orang yang paling bejat, orang yang paling goblok, orang yang paling kurang ajar. Kalau kita mencaci maki dia, Allah kasih pahala. Coba bayangkan, mencaci maki orang itu dosa. Mau peku baru suruh, tapi mau pena surango, jadi pahala. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab ini nanti dalam sejarah dia adalah perintang dakwahnya Nabi. Bermacam-macam kesusahan yang dialami Nabi itu berkat gangguan Abu Lahab
dikasih ini, kasih itu, difitnah ini, fitnah itu, macam-macam rintangan. Bahkan pernah ingin membenam Nabi begitu, digali lubang, ditutupi sama kelopak kurma, kasih tutup daun kurma, ditutup lagi dengan pasir. Untuk apa? Untuk menjebak Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nanti datang, dia mau dibenam hidup-hidup. Niatnya sudah bulat. Sampai kayak orang paling bijak, istrinya pun menutup. Sehingga diabadikan. Kalau kita mendapat pahalanya cimaki orang, jadi banyak baca surat Allah tabbat yada abi lahabin wa tabbut. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan memang dia orang celaka. Nyaci maki orang dikasih pahala ya orang satu ini. Tapi orang paling bijak kayak gini yang diabadikan dalam Al-Quran, kita disuruh benci dia sampai hari kiamat. Orang yang paling bijak ini gara-gara dahulu ketika mendengar berita kelahirannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bergembira. Datang budaknya, pembantunya, budaknya datang, namanya Ruwaibah datang. Wahai Tuan, ponakanmu telah lahir, laki-laki tampan. Benarkah? Iya Tuan. Saking senengnya dapat berita gembira kelahiran ponakannya, karena ketika lahir itu ayahnya, saudaranya Abu Lahab, yaitu ayahnya baginda Nabi SAW, yaitu Abdullah, sudah meninggal dunia. Maka keponakannya lahir dan disambut gembira. Saking gembiranya apa? Abu Lahab memerdekakan budaknya. Sehingga pada hadirin mulia, berkat kegembiraan Abu Lahab dengan kelahirannya Nabi, Abu Lahab memang masuk neraka. Tapi setiap hari Senin itu libur. Jadi ada libur, nggak dipukuli, nggak dibakar, nggak disiksa setiap hari Senin. Kenapa libur? Karena dulu waktu hari Senin Nabi lahir dia gembira. Jadi kalau ada orang Tanjung Dingin 2 ini diajak memperingati Maulid Nabi kok susah, ini kalah dengan Lahab. Abu Lahab aja sebenarnya paling susah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam surat yang lain, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kasih tahu mereka, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah orang-orang mukmin itu bergembira. Jadi kita kalau mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, disuruh gembira. Kenapa? Karena rahmat Allah itu lebih besar. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan manusia? Ada manusia mengumpulkan harta, mengumpulkan duit. Ada manusia mengumpulkan surat, ya, sertifikat. Ada yang mengumpulkan gelar. Seluruh yang dikumpulkan itu tidak ada artinya apa-apa dibanding rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah orang itu bergembira. Jadi kita disuruh gembira dengan rahmat Allah. Rahmat apakah yang lebih besar? Adakah rahmat yang lebih besar daripada diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Ditakdirkannya kita jadi umat Nabi Muhammad, ini satu rahmat paling besar. Kenapa? Nabi Muhammad itu
terlahir, Nabi Muhammad itu diutus satu-satu